Jangan buru-buru panik atau malah marah-marah nih kalau anak kita udah setahun les di Bimba nggak lancar-lancar. Begitu pindah ke AHE malah langsung lancar 3 bulan. Ini bukan salah tempat lesnya, tapi pada akhirnya Metode yang dipakai itu klik sama tipe otak anak kita. mendingan ya kita berhenti nih paksa anak buat belajar dengan cara yang salah sekarang juga. Kalau kamu nggak mau, mereka itu nanti malah trauma, terus mereka bakal benci belajar seumur hidupnya. Masalah kita itu semua sama, Mam. Kita pikir semua anak itu bisa dipukul rata dengan cuma satu cara. Padahal anak yang nggak bisa-bisa baca itu seringnya bukan karena mereka itu nggak pinter, tapi karena cara kita nyuapin informasinya itu berlawanan arah sama gaya otak mereka. Memaksakan metode yang salah itu ibarat kita itu nyuruh ikan buat belajar terbang. Capek, mustahil, dan cuman bikin anak kita itu ngerasa dirinya itu bodoh. Akhirnya apa? Kita emosi, anak nangis, suasana rumah jadi kayak medan perang setiap kali kita buka buku. Makanya kuncinya itu satu, kita harus jadi detektif buat anak kita sendiri. Anak kita ini tipe belajarnya yang kayak gimana? Supaya kita bisa tahu metode apa yang cocok untuk anak kita ini. Misalnya nih, anak kamu tipe auditorik yang peka sama suara, sama bunyi. Anak ini biasanya itu sukses banget pakai metode fonik. Metode ini tuh fokusnya ke bunyi hurufnya, bukan namanya. Jadi bukan diajarin ini huruf B, bukan. Tapi dibunyiin, misalnya dengan b, 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 up. Atau yang kayak di Bimba. Nah, di Bimba ini, anak-anak kan diajarinnya dengan cara dilaguin atau diyel-yel. Misal, M-A-M-A, mama, M-A-M-A, mama. Kayak gitu kan. Nah, dia bakal cepet nangkep. Telinganya itu aktif merekam bunyi fonik tadi itu. Beda lagi nih kalau anak kamu tipe kinestetik atau yang nggak bisa diem. Anak tipe ini biasanya itu lebih nyambung pakai metode suku kata atau silabel. Ini nih yang banyak dipakai di AHE. Mereka nggak pusing ngeja huruf satu-satu, tapi langsung ke potongan-potongan kata kayak baca, bu, Kenapa AHE ini sering berhasil buat anak-anak yang gagal di Bimba? Karena biasanya metodenya itu taktil, banyak main kartu, atau nggak maksa anak buat duduk diem aja gitu. Jadi kalau di rumah nih, jangan suruh anak untuk duduk. Mending kamu tempel nih kartu suku kata di tembok, terus suruh dia lari buat ambil suku kata yang kamu sebutin. Gerakan fisik dan sentuhan tangan inilah yang bakal bikin otaknya itu inget. Bukan cuma dipelototin doang. Terus ada juga tipe visual yang butuh bantuan gambar. Anak ini cocoknya pakai metode kata lembaga atau sering disebut metode global. Dia melihat satu kata itu utuh barengan sama gambarnya. Jadi dia itu nggak pusing lihat huruf yang abstrak, tapi dia memotret tulisan itu di kepalanya utuh. Kalau di rumah, kamu bisa pakai flashcard yang warnanya itu kontras. Bedain warna huruf vokal sama huruf konsonan. Pakai spidol yang terang. Visual yang mencolok ini bakal ngebantu dia itu memetakan kata di kepalanya dengan jauh lebih cepat. Atau mungkin anak kamu tipe kontekstual. Dia ini tipe yang nggak mau belajar kalau nggak tahu gunanya itu untuk apa. Dia belajar baca dari hal-hal yang nyata di sekitarnya. Jadi cara ngajarinnya ya jangan pakai buku pelajaran, tapi pakai misalnya bungkus biskuit, papan iklan di jalan, atau label nama yang ditempel di pintu. Dia bakal belajar membaca karena dia butuh buat ngenalin dunianya. Bukan karena merasa lagi di sekolah-sekolahin nih sama mamanya. Misalnya dia butuh jajanan beng-beng. Dia bakal berusaha baca mana nih biskuit yang labelnya beng-beng. Pahami ini ya, Mam. Gak ada satu metode yang paling hebat di dunia ini. Entah itu fonik, silabel, atau global. Yang hebat itu ya mamanya yang tahu kapan harus berhenti maksa dan mulai menyesuaikan cara. Kalau metode A ini nggak jalan, setelah berbulan-bulan, jangan labelin anak ini lambat atau telat. Tapi segera ganti metodenya. Mungkin dia nggak cocok sama fonik yang berisik, tapi malah jago di metode suku kata yang lebih simpel. Pada akhirnya ya, anak-anak kita itu nggak butuh guru yang paling pinter. Mereka cuma butuh orang tuanya nih, yang paling mengerti gimana cara mereka untuk belajar.